Para peserta kursus Indonesia X, saya telah bersama dengan Rizky Kramadibrata, Managing Director dari Grab Indonesia, yang sering kita dengar menjadi berita dan menjadi salah satu pelaku dari disruption strategy. Pak Rizky, bisa dijelaskan disruption seperti apa yang dilakukan oleh Grab Indonesia? Terima kasih Pak Renald, para peserta Indonesia X juga. Disruption yang kita bikin adalah kita membuat transportasi ini menjadi lebih maju, lebih produktif dan lebih efisien. Caranya bagaimana? Adalah dengan kita tapping langsung kepada mitra-mitra pengemudi langsung di mana bukan bagian dari perusahaan. Justru mereka adalah individu-individu yang seperti entrepreneurs. Dari situ justru malah karena kita di Grab ini usahanya sangat fokus adalah kepada penyedia teknologi, sehingga kita menjadi asset light. Tidak ada aset yang membebani di sini. Mereka adalah individu-individu yang mana produktivitinya diatur sendiri oleh mereka dan dibantu oleh kita. Dengan begini kita bisa jadi menawarkan tarif yang juga terjangkau, rendah, dan sangat penting Pak, aksesibilitas untuk transportasi jadi lebih mudah. Karena kita bisa atur ada di mana-mana. Mengapa menjadi lebih murah? Lebih murah karena kita bisa membuat dengan teknologi, kita bantu agar mereka semakin produktif. Misalnya begini, ada di suatu tempat demand-nya sangat tinggi Pak. Dengan bantuan teknologi kita bisa bikin bahwa driver-driver mitra kami ini dikerahkan ke sana semua. Tempat semuanya. Lalu kita bisa secara efisien mengatur bagaimana supply dan demand ini di-match, kira-kira begitu. Jadi dengan kata lain, yang pada usaha-usaha lainnya taksi yang muter-muter di jalan ini cost yang biasanya dibebankan pada pelanggan. Betul, Pak. Kali ini justru dengan cepat di situ ada pelanggan, di situ ada sehingga hilang inefisiensinya tidak terjadi. Betul. Seperti itu. Betul. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Ya. Yang kedua adalah tentunya kita lihat juga di sini dari segi pelanggannya, kemudahannya ya. Karena mereka sangat mudah, mereka bisa ada di mana. The new trend adalah saat ini bukan lagi pelanggan mendatangi penyedia jasa, tapi pelanggan di sini didatangi oleh penyedia jasa, datang ke tempat mereka meminta, sehingga ini menjadi lebih efektif dan efisien juga. Jadi begitu di situ ada permintaan, disitulah supply terjadi. Exactly. Dan kemudian Anda mendorong mereka karena mereka ini adalah wirausaha. Betul sekali. Karena mereka wirausaha, maka mereka menjadi lebih bersemangat bekerja. Betul. Yang penting di sini adalah productivity-nya kita dorong agar mereka mendapat penghasilan yang setinggi mungkin di sini. Oke. Nah, latar belakangnya apa sehingga kemudian muncul Grab Indonesia ini? Latar belakangnya apa? Apa gagasan entrepreneurship-nya? Gagasannya di sini kita lihat bahwa nomor satu ya, quality dari layanan sangat kurang. Kita lihat dengan bantuan dari teknologi ini kita bisa lihat bahwa customer bisa lebih aktif memberikan input-input di sini kepada driver. Saya langsung setiap setelah jasa transportasi, customers itu bisa langsung memberikan input apa kekurangannya dan sehingga bisa langsung di follow up oleh kita penyedia teknologi dan tentunya oleh mitra driver juga. Lalu juga kita lihat di sini yang tadi sudah dibahas oleh Pak Renald juga bahwa layanan transportasi ini sangat inefisien. Mereka berjalan-jalan kemana-mana sehingga membuat traffic juga cukup macet ya di mana-mana ya. Tapi yang paling penting adalah productivity mereka itu relatively rendah. Kita lihat di sini opportunity untuk masuk di sini untuk membuat mereka semakin produktif, efektif dan efisien. Ya, founder dari Grab dan founder dari Gojek itu teman satu kelas di Harvard. Saya dengar begitu. Mereka both adalah Harvard Business School graduate. Tentunya pernah saling berkomunikasi ya kalau saya pikir ya. Dan keduanya dibesarkan pada zaman yang sama dengan teknologi. Kira-kira begitu, drive-nya sama, teknologi era-nya juga sama, challenge-nya sama, come to the similar solutions lah kira-kira. Di sisi lain, kita pernah mendengar nama Anda dulu di airlines. Betul Pak. Low cost carrier yang sukses. Iya Pak. Apa hubungannya dan apa yang Anda lihat di industri itu dengan yang ada di industri transportasi darat ini? Oke, mungkin kita bisa lihat ada kemiripan atau kesamaan di sini ya. Yang pertama adalah tapping into customers market-nya. Dengan teknologi, both airlines maupun land transportation sama-sama bisa tapping larger customer base dengan menggunakan teknologi, baik itu online maupun application. Number two, dari segi penawaran harga juga, erat kaitannya dengan productivity. If you have assets, if it's less utilized, tentunya cost-nya akan menjadi semakin tinggi. Tapi if you utilize it more, optimum, then you can reduce the cost. Sama di sini, airlines juga sama, low cost carriers. You try as much as possible untuk
menggunakan asetnya itu seproduktif mungkin. Ya. Itu kalau misalnya airlines. Untuk yang land transportation di sini, you drive your mitra, you drive your partners untuk utilize your assets as productive as possible sehingga bisa reduce the price juga. Jadi kalau di airlines itu pesawatnya selalu penuh ya. Kira-kira dengan begitu, begitu cost-nya menjadi lebih efisien. Betul, dibandingkan itu, dan pemilihan rute semuanya mempertimbangkan di mana supply demand itu berada. Betul, pemilihan rute, timing dan lain-lain sehingga Pricing, utilization dalam sehari itu bisa sangat sangat optimal. Apa yang Anda sarankan kepada incumbents menghadapi situasi disruption seperti ini? Number one adalah saran saya embrace technology karena itu tidak bisa dihindari. Technology makes you better, benar-benar. Apalagi penggunaan advanced technology yang akan membuat usaha Anda semakin efisien dan efektif dan tentunya reaching larger market. Number two, deregulate yourself. Try to actually reduce your cost juga, melihat sisi-sisi aspek cost yang sebetulnya bisa dikurangin karena kebanyakan dari pemain lama adalah sudah sangat merasa nyaman dengan comfort zone dengan costing structure yang mereka sudah punya. Look into your costing structure, apa yang bisa dikurangi sehingga bisa mengurangi beban, memberikan tawaran yang lebih baik kepada pelanggan. Tapi terlebih dari semua itu culture barangkali juga penting. Corporate culture. Betul sekali, Pak. Culture itu lain karena untuk startups, Pak, culture-nya honestly sangat cepat semuanya. Entrepreneurial, cepat. Sangat cepat dan semuanya berdasarkan data. You need to make decisions based on data analysis. Dan aturan di dalam perusahaan belum terlalu banyak, jadi lebih mudah, lebih lincah bergerak. Kita sangat nimble, sangat lincah, tidak terlalu banyak tanda tangan di dalam perusahaan juga. Decision made by digital semuanya. Kita lihat. If everything makes sense, semuanya agree dan execute. Di publik ada yang mengatakan bahwa ini adalah strategi predatory. Harganya Anda banting murah, Anda rugi. Kemudian setelah rugi baru Anda naikin harga dan kemudian customer dirugikan seperti itu. Apa komentar Anda? Tentunya ini adalah startup di mana kita harus mengembangkan market pada awalnya. Ketika kita masuk Jakarta, kita harus build supply. Build supply pada saat itu tentunya kita harus embrace mitra-mitra kita. Di situ memang ada marketing cost di situ ya. Tapi setelah kita pada tahap stable seperti saat ini, kita sudah hilangkan cost-cost itu. Lebih harga yang murah sekarang terjadi, more karena productivity dan teknologi. Productivity, teknologi, dan karena cost structure Anda ya. Baik, 2 pertanyaan terakhir. Apa saran Anda terhadap regulator? Di sini memang ada semacam pendapat ya, bahwa ada 2 pendapat. Yang pertama adalah mengatakan bahwa regulator itu sering ketinggalan terhadap teknologi. So number one adalah sarannya adalah engage more kepada new players, new technology. Look at the world juga seperti apa. Lebih paham, lebih mengerti. Itu nomor 1. Nomor 2 ada tendensi juga bahwa regulator itu over regulating, kepingin memberikan regulasi yang mana justru malah menghalangi market mechanism. Deregulation is the key. Bahkan sekarang ada kata baru bahwa self regulating itu juga penting. Dilihat mana yang government tidak perlu melakukan regulasi, justru self regulating dilakukan oleh players-playersnya sendiri. Some features, safety features, keamanan itu sudah bisa dilakukan oleh playersnya sendiri instead of government. Kan lebih efektif. Baik, jadi 2 pertanyaan, 1 sudah dijawab. 1 terakhir, bagaimana perkembangan Grab belakangan ini? Terutama setelah demo besar-besaran, apakah justru mengalami penurunan atau semakin populer, atau apa yang terjadi? Ya, blessing in disguise juga. Memang sejak adanya demo itu justru malah semakin populer kita ya. Masyarakat top of mind juga semakin tinggi. Mereka sudah tahu GrabCar itu apa, bahkan semakin penasaran dan pengen mencoba produk kita. Our product have been growing very good ya Pak ya. Berapa banyak sekarang Anda punya armada? Kita sudah punya armada puluhan ribu Pak. Puluhan ribu Dan mempunyai customer sudah ratusan ribu juga. Oke, ada database-nya semua? Ada database-nya semua. Our growth have been steady and healthy in double digit growth every month. Baik, saya kira itu perkembangan yang menarik dan termasuk juga supir-supirnya banyak yang baru. Ya, memang salah satu misi dari Grab itu adalah memperbaiki taraf kehidupan mitra pengemudinya. Dan tentunya dengan sendirinya kalau kita fokus seperti ini, bukan saja mitra yang sudah ada happy, senang dengan bisnis kita, tapi yang kedua adalah tentunya mengundang mitra-mitra baru untuk bergabung dengan kita. Baik. Pak Rizky, apa saran yang Anda bisa berikan kepada anak-anak muda yang baru memulai startup atau sedang berjuang? Karena mereka tidak selalu otomatis sukses. Betul Pak, ada 2 sih sarannya. Yang pertama adalah
believe and follow your dream. Oke. Itu penting sekali. My former boss Tony Fernandez dulu waktu mudanya, waktu kecilnya, dia mempunyai mainan. Ada 3 mainan dia punya, yaitu pesawat, Ya. yang kedua soccer bola, Oh, yang ketiga adalah mobil balap. ini mainan anak-anak ya? Mainan anak-anak. Tony Fernandez, foundernya AirAsia. AirAsia. Tiga-tiganya dia realize karena dia punya solid dream bahwa saya ingin punya airlines, saya pengen soccer club, dan Ya. saya ingin punya Formula One club juga sama. Tiga-tiganya satu persatu he makes that terjadi semuanya. Itu nomor 1 ya. Ya. Follow and believe in your dream. Nomor 2, jangan cepat menyerah. Saya yakin ini adalah seperti yang klise ya, Ya. tapi ini benar. Karena in entrepreneurship, in usaha bisnis, you will face up and down, up Ya. and down, up and down. Look at successful businessmen. Dan katanya seringkali banyak orang berhenti 1 langkah sebelum berhasil. Nah itu ya. Menyerah. Padahal sayang, tinggal satu langkah lagi. akan Step, berhasil ya. without him knowing it sebetulnya. Semua bisnis tidak ada yang langsung sukses. Semuanya lewat up and down. So Ya. believe it and then go through it dan nggak pernah menyerah. 2 hal itu saran 2 hal Anda. itu saran. Baik. Baik, saya kira cukup Pak Rizky, dan ini Terima kasih, menjadi Pak Renald. materi pembelajaran yang baik bagi para peserta Indonesia X. Mudah-mudahan berguna. Terima kasih. Terima kasih Pak Rizky. Mari Pak Renald. Sukses ya. Sama-sama Pak.